wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Arditya Prayogi, Magister Pendidikan, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan secara daring ini. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil min mapping kami yang berjudul Sistem Pemerintahan Zaman Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, perkenalkan saya Elma Apriliana, NIM 2120189. Di sini saya sebagai moderator dan ada teman kami Mbak Jasmine Idaningrum dengan NIM 2120194. Ada Mas Farihin 2120165, Ani Fitriah 2120202, Muhammad Hisham Setyonugroho 2120129, Vivi Hairunisa 2120165, Arina Hasbana 2120117. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan pemateri untuk menjelaskan hasil min mappingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Idaningrum, NIM 2120194. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang sistem pemerintahan zaman Khulafaur Rasyidin. Secara umumnya, pemerintahan dan penertiban Islam tidak terhenti setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan seterusnya diterajui oleh 4 orang khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Zaman tersebut dikenal sebagai zaman Khulafa ar-Rasyidin. Pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin merupakan contoh terbaik dalam sistem pemerintahan dan penertiban Islam setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengetuai institusi ini dipanggil khalifah. Khalifah artinya tunggal, jamaknya adalah khulafa, yang membawa maksud atau arti seperti pengganti Nabi Muhammad SAW. Pelantikan khalifah adalah menerusi syura atau pemersyuratan secara bai'ah, dan ada juga melalui wasiat. Berikut merupakan jangka waktu pemerintahan. Abu Bakar As-Siddiq memerintah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Umar bin Khattab 12 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Sedangkan Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 64 sampai 656 Masehi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dari 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah SAW wafat, tugas-tugas yang bersangkutan dengan ketatanegaraan diteruskan oleh Khalifah 4 atau yang biasa disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Mereka itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di antara 8 tugas pokok dari Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama, melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, memimpin negara dan pemerintahan sesuai ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang ketiga, mengatur kehidupan masyarakat, yaitu membina umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam dan memberi kebebasan umat non-Islam dalam menjalankan ajarannya di wilayah Islam. Selanjutnya, memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran. Dan yang kelima,
melanjutkan pemerintahan Nabi. Yang keenam, memperluas wilayah Islam. Yang ketujuh, memerangi orang yang berusaha merusak Islam. Dan yang terakhir, kedelapan, mengembangkan ajaran Islam kepada umat yang belum memahami Islam. Saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melalui kesepakatan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, karena Nabi tidak memberikan wasiat apapun tentang pengganti sesudahnya. Artinya itu diserahkan kepada umat Islam. Pemilihan Abu Bakar dilakukan di Saqifah Bani Sa'idah atau ruang pertemuan. Alasan memilih Abu Bakar As-Siddiq, dari segi umur, Abu Bakar sudah cukup senior, yaitu 60 tahun seusia dengan Nabi. Yang kedua, Abu Bakar berasal dari keluarga kecil, yaitu Bani Taim, sehingga dapat meredam keluarga yang berselisih. Abu Bakar adalah mertua dari Nabi Muhammad, dan Abu Bakar berhasil mementahkan argumentasi dari Sa'ad bin Ubaidah. Kebijakan Abu Bakar. Yang pertama, pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usama ke Romawi. Yang kedua, pemberantasan pembangkakan zakat. Yang ketiga, perang Riddah dan pengumpulan Al-Quran. Yang keempat, perluasan wilayah ke Irak, Syria, dan Hirab. Yang kelima, memerangi nabi palsu. Yang keenam, kekuasaan bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Juga hukum dipegang langsung oleh khalifah, dan beliau wafat karena sakit dan mewariskan agar Umar menggantikan sepeninggalannya. Terima kasih, sekian dari saya. Dilanjutkan dengan materi Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah dicalonkan oleh Khalifah Abu Bakar dengan persetujuan para sahabat. Pemilihan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilakukan karena ketokohan beliau dalam bidang agama dan politik. Khalifah Umar dalam ucapannya menyatakan betapa patuhnya orang Arab kepada kaum Quraisy, dan beliau berjanji akan memimpin mengikut jalan yang benar. Dalam pemerintahan Umar bin Khattab terjadi permasalahan pemerintahan, yaitu pembaruan dalam bidang pentadriban dan pembentukan majelis syuro. Khalifah Umar telah membentuk satu majelis syuro yang merupakan majelis perunding yang tertinggi. Majelis syuro ini dibagi menjadi dua, yaitu majelis syuro tertinggi dan majelis syuro am. Anggota majelis syuro tertinggi terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Mu'az bin Jabal. Semua perkara yang dilibatkan dalam masalah politik, keselamatan, dan sosial negara akan diperbincangkan bersama-sama dalam majelis tersebut. Majelis syuro ini juga bertanggung jawab menentukan polisi negara dalam soal pemerintahan dalam dan hubungan luar. Melalui amalan sistem syuro, kegiatan Khalifah Umar dapat mengetahui apa-apa permasalahan yang berlaku dalam semua segi. Beliau juga membuka peluang dan kebebasan kepada rakyat untuk mengemukakan pikiran dan pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam. Sumbangan Khalifah Umar bin Khattab yang pertama yaitu pentadriban wilayah. Beliau telah membagi beberapa bagian dan melantik pegawai yang bertugas, yaitu gubernur, setiausaha, dan ketua-ketua jabatan. Khalifah Umar dikatakan berkebolehan dalam memilih pegawai-pegawai yang cakap untuk melicinkan pentadriban, sebagai contohnya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin As, Mughirah bin Su'ab, dan Zaid bin Sumyah. Yang kedua yaitu penubuhan Baitul Mal. Beliau menubuhkan Baitul Mal untuk menguruskan harta kerajaan. Buku kira-kira juga disediakan untuk mengetahui jumlah kewenangan negara. Sumber-sumber keuangan negara terdiri dari zakat, ghanimah, jizyah, kharaj, dan usyur. Yang ketiga yaitu pentadriban tanah. Tanah-tanah yang dikuasai oleh tentara Islam dibagikan kepada dua jenis, yaitu yang pertama tanah dhimah atau tanah yang bertujuan untuk ditadrib oleh pemegang-pemegang amanah yang dilantik daripada golongan ahlul ayyam. Yang kedua yaitu tanah sawafi atau tanah tidak bertuan dan tidak boleh dibeli atau dimiliki bagi mengelakkan berlakunya perpecahan dalam kalangan umat Islam. Yang ketiga yaitu menegaskan al-diwan.
Al-Diwan adalah daftar atau buku catatan, diwujudkan untuk mencatat nama-nama tentara dan keluarga mereka serta jumlah sara hidup masing-masing. Yang kelima yaitu menegaskan takwim hijriyah. Beliau menjadikan tahun hijriyah Rasulullah SAW ke Madinah sebagai tarikh permulaan perkiraan kalender bagi umat Islam. Pengenalan takwim hijriyah memudahkan catatan peristiwa-peristiwa selepasnya. Yang keenam yaitu perluasan wilayah kerajaan Islam. Penaklukan merupakan antara polisi negara. Antara wilayah yang berjasa dikuasai yaitu Syria, Mesir, dan Afrika Utara. Yang ketujuh yaitu menggalangkan kegiatan keilmuan dan pelajaran. Masjid dijadikan tempat untuk menuntut ilmu. Umat Islam diwajibkan menghafal surat-surat tertentu di dalam Al-Quran bagi menghuraikan prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, dan sebagainya. Kewafatan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar wafat pada tahun 644 Masehi selepas dibunuh oleh seorang hamba Majusi Parsi yang bernama Abu Lu'lu'ah atau Piraus. Abu Lu'lu'ah menikam Sayyidina Umar karena menyimpan dendam terhadap Sayyidina Umar. Dia menikam Sayyidina Umar sebanyak 6 kali waktu Sayyidina Umar menjadi imam di Masjid Nabawi Madinah. Sayyidina Umar meninggal dunia 2 hari kemudian dan dikebumikan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW dan makam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah selepasnya. Assalamualaikum, saya Vivi Arunisa akan menjelaskan masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat itu, timbul 2 golongan yang menyokong Sayyidina Ali dan golongan yang menyokong Sayyidina Utsman. Utsman telah dibai'ah pada bulan Zulhijjah 23 Hijriah dan ditabal menjadi khalifah pada bulan Muharram 24 Hijriah dan disokong oleh seluruh umat Islam termasuk Ali bin Abi Thalib. Dasar pemerintahan Khalifah Utsman. Sayyidina Utsman telah mengubah dasar lama akibat perubahan politik yang menimbulkan banyak masalah. Khalifah Utsman difitnah. Antara fitnah yang dilemparkan ialah memihak kaum keluarga atau nepotisme, hidup boros dan mengambil uang Baitul Mal, dan membenarkan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy memiliki tanah di Irak. Sumbangan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, kegelimangan. Pada era Khalifah Utsman, wilayah Islam bertambah luas hingga ke Kabul, di bagian timur Asia dan Maghribi di sebelah bagian utara Afrika. Selanjutnya, memelihara kesucian Al-Quran. Al-Quran Al-Karim adalah tertulis dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa asing bagi jutaan manusia yang memeluk Islam ketika itu. Tugas dan dakwah. Khalifah Utsman menghabiskan banyak waktu dengan menyampaikan dakwah di kalangan orang-orang tawanan perang, penculikan dan perbendaharaan. Pendapatan hasil cukai untuk perbendaharaan meningkat dan hasil itu dipergunakan sebaiknya demi kepentingan dan kebijakan rakyat. Kewafatan Khalifah Utsman bin Affan. Beliau telah dibunuh sewaktu di dalam rumah. Rumahnya dikepung selama 40 hari. Khalifah Utsman ditemui terbunuh pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim. Ia adalah sepupu dari Nabi yang kemudian menjadi menantu setelah menikahi Fatimatuz Zahra. Ali merintah selama 6 tahun dari 35 hingga 40 Hijriah. Setelah Utsman wafat, keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibaiat sebagai khalifah. Dalam suasana kacau ini, Ali pun dibaiat. Peristiwa itu berlangsung pada 25 Zulhijjah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Ia berusaha mengatasinya dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara.
Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahulunya, Umar bin Khattab. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib ini diantaranya datang dari Tolhah, lalu Zubair dan Aisyah. Mereka mengecam Ali yang tak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan. Ali yang ingin menghindari perang mengirim surat kepada Tolhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun keduanya menolak, maka pertempuran hebat pun meletus. Pertempuran itu dikenal dengan nama Perang Jamal atau Unta karena Aisyah menunggang unta. Zubair dan Tolhah terbunuh, Aisyah ditawan dan dikirim ke Madinah. Setelah pemberontakan itu padam, Ali langsung bergerak dari Kufah menuju ke Damaskus. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah dan Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan tahim atau arbitrase, tapi tahim ini tak menyelesaikan masalah. Bahkan tahim menyebabkan munculnya golongan ketiga, yakni Al-Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan yang penuh dengan gejolak ini membuatnya tak banyak warisan yang ditinggalkan Ali. Salah satu dari sindikat warisan itu yakni penyempurnaan bahasa Arab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata, tutur yang kurang teratur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.